dokter itu juga takut sebetulnya untuk mengerjakan pasien. Untuk itu dokter sangat menjaga protokolnya dia menggunakan APD level 3. Jadi kalau bisa pasien juga jangan takut untuk periksa. Itu yang pertama. Yang kedua, pasien kalau bisa juga kalau memang ada riwayat pernah sakit, pernah mengalami terutama tentang COVID, jujur. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi kita bersama dengan Asia Love Entertainment, yang mana sekarang kita lagi ada di Surabaya. Senang sekali saya Nindya Adistra hari ini bisa langsung ketemu dengan salah satu narasumber yang luar biasa sekali. Langsung aja kita sapa Sugeng Dalu, Dr. Edra. Apa kabar? Sawadika. Sibuk apa nih Dr. Edra? Ya, sebagai dokter gigi tentunya ya setiap hari juga menjalani kegiatan sebagai dokter gigi, ya praktek tiap hari melayani pasien. Walaupun lagi pandemi seperti ini, berarti praktek tetap jalan ya? Ya, kita mulai 3 bulan terakhir ini kita sudah mulai operasional seperti normal. Memang awal-awal itu sempat buka tutup ya, Maret sampai Mei itu kita masih belum membatasi pasien. Nah, sebelumnya mungkin boleh saya kenalkan dulu. Jadi Dr. Edra ini adalah seorang dokter gigi yang mana beliau sudah memiliki tempat praktek sendiri, betul ya? Kalau boleh tahu di daerah mana di Surabaya? Di Surabaya Barat, tepatnya lokasinya di Jalan Raya Lontar. 95L, jadi di area belakang Pakuwon Trade Center. Oke. Apa sih yang melatar belakangi Dr. Edra ini akhirnya pengen memulai profesi sebagai seorang dokter gigi gitu? Oke. Kalau ngomong mengenai latar belakang itu biasanya ada di bab 1 nih, pendahuluan biasanya ya. Skripsi. Bercanda. Jadi kalau ngomong latar belakang ya otomatis ya, karena kuliahnya dokter gigi, masa mau jadi pengacara kan nggak mungkin. Tapi kan sebenarnya nggak selalu dokter gigi itu jadi dokter gigi ya. Oh iya. Ada juga yang mungkin kerja di salah satu brand pasta gigi misalnya sebagai apa kayak gitu saya bisa memilih ya untuk menjalani sebagai praktisi menjadi dokter gigi. Nah, alasannya kenapa ya, karena memang kesempatan itu ada, kebutuhan itu masih tinggi, duit banyak. Amin. Nah, itu bonusnya. Terus ya gitu. Jadi karena ada kesempatan tadi ya kenapa enggak untuk dicoba untuk memulai jasa pelayanan kesehatan khususnya di bidang gigi ini. Nama prakteknya apa nih Dr. Edra? Nama tempatnya itu Moi Dental Center. Oh, ada di sini nih. Nah, dipakai ya seragamnya ya. Moi Dental Center. Siapa aja sih yang ngedukung Dr. Edra untuk akhirnya menjadi profesi sebagai seorang dokter gigi? Kalau yang mendukung pasti dukungan terbesar dari orang tua ya, bapak, ibu. Terutama ibu ya, karena memang waktu kuliah dulu awal-awal semester 2 ibu ini sempat bikin shock ibu karena meninggal dunia. Turut berduka cita sebelumnya, mohon maaf. Nah, itu jadi motivasi saya untuk bisa cepat selesai. Terus ya namanya dokter harus belajar terus ya. Terus 2015 saya kesempatan untuk memperdalam ilmu, mengambil spesialis konservasi gigi. Selain itu juga ada bapak tentunya yang selalu support, ya baik moral, motivasi, teladan juga. Apakah orang tua juga ada yang profesinya sebagai dokter? Kebetulan nggak ada. Saudara ada yang jadi dokter gigi. Itu salah satu role model Dokter Edra untuk kayaknya saya harus jadi dokter gigi juga deh gitu nggak? Kebetulan karena nggak sengaja juga, karena pilihan pertamanya dulu bukan kedokteran gigi, cuman tiba-tiba di situ ya udah di jalan. Awalnya pengennya jadi apa nih? Dokter umum. Oh, dokter umum. Ya. Akhirnya pilihan kedua ya udah deh kalau nggak jadi dokter umum saya jadi dokter gigi aja, penting jadi dokter gitu ya. Kuliahnya nunggu tahun depan udah jalanin aja. Oh, kuliah di Surabaya tapi ya Dokter Edra ya. Di
Universitas Airlangga. Luar biasa. Selama pandemi ini sebenarnya kan ada banyak sekali kendala pastinya ya. Selain tadi mungkin sempat diceritakan sedikit sama Dokter Edra bahwa beberapa bulan tetap harus membatasi siapa aja yang boleh datang dan lain sebagainya gitu kan. Kira-kira apa nih dampak yang sangat berpengaruh terhadap bisnis atau praktek dokter giginya Dokter Edra sendiri? Jadi kalau ngomong dampak di awal pandemi ini bulan Maret sampai Mei, di mana corona ini masih menjadi ranah abu-abu, protokol juga masih simpang siur, kemudian suplai dari alat-alat itu juga alat dan bahan itu harganya gila-gilaan. Nah itu memang menjadi ketakutan buat kita sebagai dokter, khususnya dokter gigi. Apalagi kita kan ketika ngerjakan pasien ini kan bersinggungan langsung betul. sama aerosol tadi itu. Nah, itu kan menjadi resiko. Nah cuman semakin bertambahnya usia COVID ini ditemukan untuk pakemnya kita menjalani protokol seperti apa, SOP-nya seperti apa yang gitu ideal ya. seperti apa. Akhirnya mulai bulan Juni ini kita udah mulai buka normal. Oh, tadi sempat diceritakan juga bahwa sempat kesulitan dalam mendapatkan materialnya, misalnya untuk alat kedokteran dan sebagainya. Nah, itu apakah menjadikan, mohon maaf, seperti harga untuk datang ke dokter gigi itu jadi lebih mahal gitu? Memang itu menyesuaikan ada penyesuaian harga. Karena ada beberapa elemen yang memang pastinya bertambah. Betul. Dari bahan sehari-hari yang dipakai harganya naik, kemudian ada elemen-elemen penunjang APD misalkan. Itu kan barang baru buat kita. Sebelumnya kita nggak pernah pakai, tapi sekarang kita APD level 3. Karena harus punya banyak ya, tiap hari praktek kan ganti tiap hari praktek, terus gitu ya. Di tempat saya juga ada beberapa dokter, jadi nggak cuma saya aja. Terus perawat kan juga sebagai asisten juga bersinggungan langsung sama pasien. Mereka juga semua harus pakai APD lengkap. Jadi untuk memberikan keamanan dan kenyamanan untuk pasien dan untuk yang ada di tempat saya sendiri. Betul, saya juga percaya bahwa sebagai profesi dokter ini sangat riskan gitu ya. Karena kebetulan di bulan Maret lalu saudara saya, atau tepatnya adalah uak saya, bude saya itu juga seorang dokter gigi di Jakarta. Beliau pada saat itu mungkin COVID belum terlalu mengerti ya di Indonesia ini bagaimana cara penanganannya, seperti sehingga beliau harus pergi mendahului kita semua dalam profesinya sebagai seorang dokter. Jadi saya pikir memang sangat riskan sekali gitu. Betul, ya. Nah, melihat resiko yang sangat besar itu juga, saya sebagai seorang mungkin pasien, sebagai orang awam yang saya takut nih, aduh saya kok sakit gigi, saya takut ke dokter gitu kan. Apa sih sebenarnya salah satu pencegahan yang bisa kita lakukan untuk tidak perlu datang ke dokter gitu, misalnya Dokter Edra walaupun sakit gigi atau gimana gitu. Ini memang masalah klasik sebetulnya. Betul. Masalah klasik kenapa? Karena pasien ini kalau nggak sakit nggak bakal ke dokter. Betul. Sedangkan kalau sakit tapi kondisi gini kan susah juga. Takut kan sebenarnya, pasti ada ketakutan yang berlebih ini gitu. memang menjadi kekurangan dari sakit gigi. Kalau sakit umum mungkin kita bisa telemedicine, kita konsultasi by online atau apa. Kalau di gigi memang susah. Harus dilihat soalnya memang. Pertama harus dilihat, kedua kalau memang sakit harus ada tindakan. Jadi nggak bisa hanya kumur-kumur apa gitu, belum tentu mengatasi. Biasanya tidak membantu banyak, seperti itu. Nah untungnya semenjak bulan Juni kita sudah mulai buka normal karena sudah menemukan adanya SOP untuk menjalankan praktek, protokolnya bagaimana. Nah kita dari segi itu kita berharap adanya keamanan dan kenyamanan. Jadi pasien kalau mau datang ya lebih aman daripada ketika zaman dulu. Kita mau nangani juga pun juga lebih aman, lebih nyaman juga. Nah, kalau ngomongin tentang keamanannya sendiri, tadi kan Dokter Edra sempat bilang kalau sebenarnya sih sekarang lebih aman ya karena kami sebagai dokter memakai baju APD, kemudian mungkin dari pasien juga lebih berhati-hati gitu kan. Nah, ada kuota tersendiri nggak dok untuk sekali praktek itu misalnya kuotanya dibatasi hanya 20 pasien saja sehingga tidak terlalu banyak berkomunikasi atau bertemu dengan banyak orang gitu misalnya. Jadi kalau kuota itu memang sangat menyesuaikan ya, karena memang dari awal kita membatasi jumlah pasien yang datang, termasuk
kita bikin aturan ketika pasien ini datang, kalau bisa datang sendiri, nggak perlu ada yang nganter. Kecuali untuk pasien anak yang perlu diantar orang tuanya, atau pasien lansia yang diantar anaknya, itu pun mereka yang nganter itu kalau bisa nggak masuk ruang pelayanan juga. Kita lebih baik benar-benar tunggu di mencegah. luar aja Iya, gitu ya. betul. Kayak gitu. Kalau ngomong kuota ya mungkin bisa 50% di bawah dari jumlah biasanya lah. Selama pandemi ini adakah protokol kesehatan yang diberlakukan dalam MOI Dental Center atau tempat Dokter Edra praktek gitu kan ya? Mungkin dari awal datang harus cuci tangan, hand sanitizer dan lain sebagainya gitu. Ada perlakuan khusus nggak? Ya, jadi kalau kita ngomong APD atau protokol yang diberikan kepada pasien, pertama datang memang harus cek suhu tubuh, kemudian hand sanitizer, kemudian kita ada kuesioner itu untuk ngecek riwayat dia, apakah ada Pernah sakit kontaminasi atau ada sedang sakit atau pernah keluar kota. Setelah itu kalau memang lolos dari cek awal ini, masuk ruangan mereka diminta untuk cuci tangan dan kumur antiseptik, betadine, itu sebelum mulai konsultasi seperti itu. Kemudian mereka juga kita pakaikan apron seperti itu biar untuk mencegah kontaminasi aja. Kedua belah pihak jadi pakai ini betul. Ya ada satu APD satu pakai apron supaya tidak bersentuhan secara langsung, mungkin begitu ya dok, karena kan virus itu tidak terlihat, terkadang nempel di baju ketika kita hirup atau bagaimana kan tidak tahu gitu kan ya. Nah sekali. Kalau boleh tahu, MOI Dental Center ini sudah berjalan berapa lama, Dokter Edra? Kita tahun ini 2 tahun. 2 tahun? Iya. Luar biasa. Ada kendala apa selama 2 tahun terakhir? Kalau ngomong kendala sebetulnya banyak sekali ya. Kendala itu selalu ada lah. Mulai dari awal bagaimana saya masih sendiri dulu, belum ada tim. Terus bagaimana saya sebagai orang ya dibilang masih dokter muda lah. Sudah lulus tapi masih muda. Jadi kita memang masih perlu menambah pengalaman, jam terbang, bagaimana kita bisa mendapatkan kepercayaan pasien seperti itu. Dan syukur sekarang di tahun kedua ini tim saya untuk dokternya aja sekarang udah ada 7 orang. Luar biasa, itu shift ya berarti? Ya, bergantian betul, ya? Betul. Jadi memang yang kita tonjolkan adalah layanan spesialis. Jadi kalau kita tahu di dokter umum ada spesialis mata, THT, dan lain sebagainya. Di gigi ini juga ada spesialis-spesialisnya. Oh, apa tuh dok? Jadi ya yang pertama yang ada di MOI Dental Center, yang pertama itu ada konservasi gigi. Sesuai dengan keluhan pastinya ya. Kalau konservasi gigi itu lebih menangani ke apa nih? Lebih menangani kayak tempel gigi, kemudian perawatan saraf, kemudian kalau untuk estetiknya yang lagi tren sekarang kayak veneer, bleaching kayak gitu. Terus yang kedua ada spesialis bedah mulut. Jadi untuk membedah-bedah operasi. Ya, di situ juga operasi. Tempatnya di MOI Dental. Di MOI juga. Kemudian yang ketiga ada spesialis ortodonsia, kawat gigi. Kawat gigi. Gitu. Terus ada spesialis kedokteran gigi anak. Jadi spesial untuk menangani pasien-pasien anak. Benar ada spesialis perio. Perio itu khusus menangani gusi, masalah gusi. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada spesialis prosto, itu untuk kasus-kasus gigi palsu, untuk pasien-pasien lansia biasanya. Kalau dokter Edra sendiri lebih ke spesialis apanya nih kalau boleh tahu? Saya spesialis konservasi gigi. Gitu. Jadi lebih kayak mungkin ada masalah gigi yang gigi berlubang, seperti itu ya. Ya, itu masalah sehari-hari banget. Klasik sebenarnya, tapi selalu ada terus ya. Gitu. Luar biasa, jadi duitnya ngalir terus gitu. Amin. Banyak pasien, banyak rezeki. Tapi mudah-mudahan semua selalu sehat ya. Amin, itu yang penting. Dokternya sehat, pasien-pasien juga sehat. Pasti semua harapannya juga seperti itu. Nah, ini kan tadi ada beberapa protokol kesehatan atau protokol medis yang memang diterapkan oleh MOI Dental Center sendiri. Nah, kalau SOP dari pemerintah mungkin dokter kayak dokter gigi itu SOP-nya harus seperti apa, protokolnya seperti apa, itu ada tersendiri nggak sih atau terserah dokternya? Jadi kita untuk panduan dari dokter gigi itu mengacu pada edaran yang dikeluarkan oleh PDGI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Jadi bagaimana sebetulnya ada opsi untuk melayani konsultasi online juga. Cuman itu tadi biasanya kalau untuk kasus-kasus gigi itu kalau cuma dikasih resep, dikasih anti nyeri atau apa, biasanya hanya membantu beberapa waktu aja. Memang mungkin cuma kayak painkiller sebentar, nanti tetap aja harus ke dokter sebenarnya. Memang ya. mau nggak mau harus ketemu, harus ada tindakan. Itu. Tapi ngomong-ngomong soal gigi nih, kalau kita kaitkan dengan COVID-19, ada nggak sih dok ciri-ciri tersendiri bahwa
COVID ini bisa ditandai dengan adanya sakit gigi berkelanjutan Ya. atau mungkin gusi bengkak. Seperti itu ada nggak kaitannya antara COVID-19 dengan sakit gigi gitu? Jadi memang ini kan penyakit baru ya, penyakit baru. Jadi memang masih belum ada tanda klinis khusus yang kalau kondisi seperti ini, oh ini COVID ini pasiennya. Cuman memang ada korelasi antara penyakit yang dimiliki pasien dengan kondisi rongga mulutnya. Jadi Gusi berdarah itu juga semisal pasien-pasien yang memiliki penyakit sistemik, diabetes, hipertensi, itu biasanya hampir setiap hari minum obat. Nah itu kadang ada dampak pada rongga mulutnya itu menjadi kering. Oh. Nah ketika menjadi kering tadi, bakteri akan sangat mudah tumbuh. Nah sedangkan untuk pasien-pasien yang terkonfirmasi positif COVID kan memiliki biasanya keluarnya salah satunya sesek. Nah dengan bakteri yang banyak di rongga mulut tadi itu juga bisa memperberat kondisi COVID-nya. Oh, tapi memang selama ini COVID-19 unpredictable kalau saya bilang ya, karena gejalanya berbeda-beda. Bahkan orang tanpa gejala pun bisa dikatakan positif corona gitu ya dok ya. Sekali. Jadi memang harus berhati-hati di antara dokter dan pasien dan kita semua pastinya Iya, gitu. betul. Jadi kalau di awal dulu kan banyak anak-anak atau usia-usia lanjut yang kena corona, tapi sekarang banyak usia muda pun menjadi tanpa gejala juga Betul. merajalela. Karena imunitas tubuh tuh juga kadang kalau tidak dijaga betul-betul ya susah juga imunitas ya. tubuh dan yaitu menjaga kebersihan tadi. Betul. Tadi juga sempat dijelaskan bahwa protokol kesehatan dari MOI Dental Center sendiri adalah dari segi dokternya memakai APD, nanti pasiennya dikasih apron seperti itu. Apakah ada protokol kesehatan tersendiri juga untuk ruangannya dok? Misalnya didisinfektan selama berapa kali sehari atau bagaimana gitu? Jadi yang pertama kita dari sebelum ada corona pun kita memiliki standar untuk setiap alat itu disterilkan. Disterilkan itu menggunakan autoclave. Itu kenapa autoclave? Karena derajat panas yang digunakan itu di atas 150 derajat. Seperti itu. Jadi terutama untuk pasien-pasien yang mungkin cabut gigi atau apa itu kan sangat rawan untuk menular kan. Dengan penggunaan autoclave itu bisa disterilkan dengan baik alat-alatnya. Betul, karena alat kan dipakai dari satu pasien ke pasien lain juga ya dok. Itu untuk alat. Kemudian yang kedua untuk ruangan atau kursi pasien itu memang setiap pergantian pasien kita selalu kasih waktu 10-15 menit untuk kita bersihkan dulu, desinfektan, semprot semua termasuk area-area yang berkontak dengan pasien, pegangan pintu, apapun itu. Kemudian kalau untuk secara berkalanya setiap selesai praktek malam itu kita sterilisasi dengan lampu UV. Semuanya, seluruh ruangan ya dok? Seluruh ruangan. Kemudian setelah selesai kita fogging desinfektan. Oke, banyak sekali ternyata yang harus dilakukan sebagai seorang dokter juga ya. Iya, jadi di masa pandemi ini sangat banyak surprise-nya lah. Suka dukanya apa sih dokter Hendra sebagai seorang dokter ya, mungkin 2 tahun belakangan udah praktek gitu kan, pasti ada sukanya ada dukanya, kadang ya sedih kadang ya seneng gitu kan, boleh ceritain dikit dong? Suka dukanya mungkin kalau dulu awal buka banyak dukanya ya. Kenapa gitu dok? Biasanya kan orang berbondong-bondong, wah baru nih bagus nih tempatnya, dateng yuk gitu. Ya karena kalau kita ngomong di kota Surabaya sendiri kan memang opsi dokter gigi itu kan udah kayak kacang goreng udah kayak minimarket itu kan jejer. Jadi ketika di awal itu tadi yang saya sampaikan bahwa memang tantangan adalah bagaimana saya bisa memberikan pelayanan yang baik, bisa mendapatkan kepercayaan pasien seperti itu. Itu untuk duka awalnya. Kalau duka sekarang ya terus terang pakai APD itu nggak enak. Saya yang cuma pakai masker aja tuh kadang ngep banget dok, pengen dicopot gitu kan, apalagi pakai APD gitu kan ya. Tilang nanti kan pakai masker. Iya, dukanya udah. Sukanya apa nih? Kalau sukanya sih pasti kalau ketika ada pasien itu yang saya bisa menyelesaikan masalah gigi pasien, keluhan pasien, bisa menggunakan giginya lagi dengan normal, kemudian dia bisa akhirnya mengajak anaknya, keluarganya untuk datang semua, itu saya senang banget itu. Karena dipercaya ya karena dokter dipercaya, ya. Gitu. Terus dapat banyak hadiah dong. Aduh om dokter, terima kasih ya. Gitu terus dia datang bawa coklat. Gitu. Atau gimana? Ada nggak pengalaman tersendiri mungkin karena wow pasiennya cantik nih, single nih kayaknya nih, terus ada kenalan akhirnya berujung
menjadi dekat gitu? Kalau saya sih nggak pilih-pilih ya. Untuk semua pasien saya selalu ramah, selalu follow up, WA kadang gimana keluhan, progres bagaimana. Jadi nggak pilih-pilih ini harus cantik atau gimana, semua harus mendapatkan pelayanan yang sama. Oh luar biasa. Jadi memang jadi dokter juga harus adil dan makmur ya. Ada tips-tips nggak nih untuk para penonton gimana caranya merawat gigi selama masa pandemi seperti ini supaya nggak sering-sering datang ke dokter gigi, supaya giginya juga nggak rusak parah gitu misalnya, atau supaya sehat terus gitu, karena kan kalau mulut kotor kan bakteri masuk bisa kemana-mana gitu kan dok. Oke, jadi memang ini edukasi yang selalu saya sampaikan dari dulu sebelum ada corona pun selalu saya sampaikan, ada nggak ada keluhan minimal 6 bulan sekali itu ceko, datengo. Walaupun nggak ada keluhan, karena dari situ kita bisa mendetekan kira-kira oh ini tumbuh karang gigi, oh ini ada lubang baru atau apa. Nah cuman memang pasien kan ya kita nggak bisa memaksa. Memang mayoritas kalau nggak sakit nggak ke dokter, nggak datang kayak gitu. Nah jadi kalau untuk di masa-masa seperti ini sebetulnya lebih aman daripada awal-awal corona. Jadi jangan takut. Yang pertama itu. Cuman ya kita tidak bisa menutup kemungkinan kalau pasien ini masih parno keluar rumah atau apa. Ya minimal kita harus bisa menjaga makanan yang kita konsumsi. Terus kemudian yang kedua membersihkan gigi dan mulut bagaimana caranya. Sikat gigi minimal 2 kali sehari gitu. Kita mau sikat gigi 2 kali, 3 kali, 4 kali. Akan tetapi kalau semisal kualitas cara membersihkannya tidak baik, saya kira hasilnya juga kurang maksimal juga. Wah ini ada juga nih, mungkin orang mau tidur dan ngantuk ya sikat giginya cepet-cepetannya cuma 5 detik. Yang penting udah sikat gigi. Jadi kualitasnya ini di nomor 2 kan. Yang penting kuantitasnya. Aku sehari 4 kali. Pokoknya aku udah sikat gigi gitu ya. Seperti itu. Sebenarnya karang gigi itu bahaya nggak sih dok? Karang gigi itu salah satu penyakit kronis ya. Jadi kalau dibilang kenapa kronis, karena hampir nggak ada keluhannya. Cuman dia itu kan adanya di perbatasan gigi dan gusi. Betul. Nah karena dia penyakit kronis, dia tumbuh karena adanya bakteri tadi menjadi karang gigi. Dalam waktu lama kalau nggak rutin dibersihkan, maka jaringan penjaga gigi atau tulang yang ada di dalam gusi itu bakal kepadatannya berkurang. Jadi dampaknya jangka panjang. Bisa jadi giginya semakin terlihat panjang dan gampang goyang. Oh gitu. Jadi sebenarnya tapi kalau kita lagi bersihin karang gigi itu kan suka berdarah gitu ya dok. Itu nggak apa-apa ya? Emang kayak gitu ya? Karena kan darah kotor lah. Minimal berapa maksimal berapa lama sih dok untuk membersihkan karang gigi itu? Setiap pasien punya karakter yang berbeda. Karakter dalam arti apa? Dalam kondisi air liur ini itu basah, ya bukan asam tapi basah, itu pasien memiliki kecenderungan untuk karang giginya tumbuh lebih cepat. Itu ada pasien yang 3 bulan sekali ke saya untuk belikan karang gigi, ada yang 6 kali, cuman memang idealnya 6 kali. 6 bulan maksudnya. Oke. Apa sih sebenarnya yang mendasari tumbuhnya karang gigi itu? Ya, yang pertama bisa jadi karena sisa makanan. Ya, ditunjang kualitas cara membersihkan gigi tadi yang kurang maksimal. Kemudian yang kedua bisa juga kondisi giginya berantakan, maju mundur. Nah, itu juga potensi untuk tumbuhnya karang gigi. Kemudian yang ketiga yaitu tadi dalam kondisi air liur yang basah tadi itu juga berpotensi untuk menimbulkan karang gigi lebih cepat tumbuh. Banyak sekali ternyata yang saya belum tahu apa yang berhubungan dengan gigi gitu ya dok, karena kan selama ini taunya cuma sikat gigi, paling kumur dengan salah satu obat kumur doang, terus udah gitu kan. Ternyata ada banyak sekali masalah gigi dan bahkan dokter gigi pun punya spesialis tersendiri. Luar biasa. Ada lagi yang mungkin mau disampaikan dokter Edra, silahkan. Ya mungkin sebagai penutup, saya mungkin pesan aja untuk nanti siapapun yang lihat, intinya di masa-masa seperti ini dokter itu juga takut sebetulnya untuk menjaga pasien. Untuk itu dokter sangat menjaga protokolnya dia, menggunakan APD level 3. Jadi kalau bisa pasien juga jangan takut untuk periksa. Itu yang pertama. Yang kedua, pasien kalau bisa juga kalau memang ada riwayat pernah sakit, pernah mengalami terutama tentang COVID, jujur. Orang kadang suka malu sih soalnya ya dok, karena kan COVID itu kan sekarang jadi kayak momok gitu kan buat kita semua. Jadi kayak takut dijauhi dan lain sebagainya, takut gak bisa sembuh dan lain sebagainya, sehingga banyak yang
menutupi gitu. Karena ada beberapa cerita juga yang bilang kalau ada tuh temanku dia OTG tapi dia jalan-jalan loh ke mall. Itu sedih banget sih dengernya ya. Jadi tolong mungkin didengarkan ya teman-teman penonton. Itu tadi salah satu tips dan juga pesan dari seorang dokter Edra, dokter gigi dari Moi Dental Center. Terima kasih banyak sudah datang dan juga sharing-sharing. Ya, Sukses selalu untuk dokter Edra dan juga Moi Sama-sama. Dental Center. Pastinya semoga sehat selalu. Sama-sama, Mbak Sampai Niki. ketemu lagi. Sugeng dalu. Sugeng dalu.